Gumitir. Di masa kolonial, wilayah Gunung Gumitir telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda, antara lain pembangunan lintasan kereta api oleh Stadverwegen pada tanggal 10 September 1902 dan pembangunan pabrik pengolahan kopi Gunung Gumitir yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1934. Di masa penjajahan Jepang, pada masa penjajahan Jepang Serdadu, Dai Nippon membangun sebuah gua untuk mengawasi jalur kereta api yang melintasi Gunung Gumitir. Gua Jepang tersebut terletak sekitar 1000 meter dari Watu Gudang, terbuat dari beton tebal dengan ukuran sekitar 6 meter kali 8 meter. Kemudian di masa kemerdekaan ini, wilayah Gunung Gumitir dilindungi dan dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Banyuwangi Barat dan PT Perkebunan Nusantara 12 PTPN 12 unit kebun Gunung Gumitir. Komoditas utama Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat di sini adalah jati, pinus, dan mahoni. Sementara komoditas utama PTPN 12 di Gunung Gumitir adalah kopi robusta, pohon jarak, dan berbagai kayu-kayuan. Dan untuk jalur transportasi para gunung ini terdapat jalur penghubung antara Jember, Banyuwangi, baik berupa jalan raya maupun rel kereta api. Jalan raya di Gunung Gumitir adalah satu-satunya jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jalan dengan panjang sekitar 8 km ini berkelok-kelok menyusuri tepian gunung puncak teratas dari jalan raya ini dikenal dengan nama Watu Gudang. Dinamai demikian karena di sini terdapat batu raksasa, diibaratkan ukurannya sebesar gudang yang harus dihancurkan bagian tengahnya agar batu tersebut dapat dilewati oleh jalan raya. Batu gudang ini terdapat kembali dipatras dalam rangka pelebaran jalan. Kondisi jalan di Gunung Gumitir ini, jalan raya di Gunung Gumitir ini cukup berbahaya karena memiliki banyak tikungan tajam, lereng curam, dan lebar jalan yang sangat sempit. Padahal setiap harinya kendaraan berat tersebut seperti truk dan bus selalu melewati jalan raya ini. Sehingga biasanya di setiap tikungan yang berbahaya selalu ada penduduk setempat yang membantu mengarahkan pengguna jalan dan memberi tanda apakah ada kendaraan dari arah berlawanan yang juga akan melewati tikungan tersebut. Tentu saja ini sangat membantu para pengemudi kendaraan berat yang melewati jalan ini. Para penunjuk jalan ini biasanya disebut awe-awe. Nama Jawanya melambai-lambai. Karena mereka melambai-lambaikan tangan untuk memberi tanda pada pengguna jalan. Seiring perubahan waktu, pelaku awe-awe tidak hanya sekedar membantu pengguna jalan, tetapi berkembang menjadi media untuk meminta-minta. Para penunjuk jalan tersebut umumnya terdesak ya oleh kebutuhan ekonomi. Kemudian di jalan raya Gunung Gumitir sering terputus akibat tanah longsor
Dikarenakan tanah di Gunung Gumitir tergolong labil dan memiliki tingkat kecuraman lereng yang tinggi. Faktor dominan penyebab longsor adalah penggalian tebing, kemiringan lereng, dan tekstur tanah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, jalan, dan bangunan rumah makan. Secara garis besar, jalan raya di Gunung Gumitir termasuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan longsor sedang yang tersebar di sepanjang jalan seluas 24,30 hektar. Tingkat kerentanan longsor tinggi terdapat di kilometer 34 hingga kilometer 37 sampai 4 kilometer selanjutnya. Tingkat kerentanan longsor sedang terdapat pada kilometer 40 sampai 6 meter hingga kilometer 41. Tingkat kerentanan longsor rendah terletak pada kilometer 37 sampai 37. Di Gunung Gumitir ini ada jalur kereta api. Gunung Gumitir jika ditembus oleh dua terowongan kereta api yang sudah dibangun semenjak masa kolonial Belanda, yaitu terowongan Merawan dan terowongan Garahan. Terdapat dua buah stasiun yang terletak di wilayah Gunung Gumitir, yaitu Stasiun Merawan dan Stasiun Garahan. Keduanya masih tetap melayani persilangan kereta api, tetapi tidak lagi melayani aktivitas naik turun penumpang. Lori Kali Raga, kependekan dari Kali Baru Merawan Garahan, merupakan sebuah paket wisata yang ditawarkan oleh PT Kereta Api Wilayah KOP 9 Jember dan merupakan bagian dari proyek Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia untuk mengeksplor lebih dalam beberapa jalur bersejarah dan unik peninggalan Hindia Belanda. Wisata ini menawarkan agrowisata dengan naik lori melintasi perkebunan kopi coklat, hutan pinus, dan panorama Gunung Gumitir. Di Gunung Gumitir ada rest area Cafe Gunung Gumitir. Jadi para saudara-saudari yang ingin melewati Gunung Gumitir, ada rest area di atas gunung. Oke pemirsa, begitulah sejarah daripada Gunung Gumitir. Jadi pada zaman kerajaan di situ dulu ada pertikaian antara Raja Banyuwangi, Raja Blambangan, ya, Minak Jinggo dengan Raja Blambangan, sehingga di sini pertikaian itu terjadi, pertempuran itu terjadi, sehingga di Minak Jinggo kalah dengan Damar Wulan, ya, sehingga pada saat di bawah kepalanya itu tadi ceritanya, di gunung inilah bertemu dengan Layang Seto dengan Layang Gumitir, sehingga pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh Layang Seto dan Layang Gumitir, sehingga kepala Minak Jinggo tadi diambilnya. Begitu saudaraku, ini sejarah Gunung Gumitir. Semoga menjadikan sedikit wawasan untuk Anda
sebagai sedikit wawasan di mana Gunung Kumitir adalah sejarah dari kerajaan Belambangan dan raja-rajanya berselisih berebut kekuasaan, sehingga inilah sejarah daripada sedikit wilayah Gunung Kumitir. Ya, di tikungan-tikungan ini tadi dikatakan ada orang yang membantu ini. Nah, ini orangnya yang membantu. Nah, membantu untuk dulu tuh jalannya jelek, saudara. Sehingga ini masih tradisi dan itu pun sudah berkurang. Pada dasarnya memang baik membantu. Jadi membantu masyarakat yang lewat, kendaraan yang lewat untuk seperti ini kan kita nggak tahu dari lawan kan, tikungan ini kan nggak tahu lah. Kita dibantu. Kalau ada kendaraan kita suruh berhenti dulu. Nah, seperti ini kan tikungannya tajam sekali, saudara. Nah, ini kan ada. Tapi ya seperti itu. Artinya tradisi sambil ya menyelam minum air lah. Sambil menyelam minum air, artinya membantu. Kalau ada yang ngasih melempar uang ya itu rezeki, itu pemirsa. Demikian pemirsa, sejarah dari Gunung Kumitir yang terletak di wilayah timur Jawa Timur. Posisinya persis perbatasan antara Banyuwangi dengan Jember. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Silahkan bila mana Anda yang belum pernah di sini banyak wisatanya juga, sehingga bagus. Bila mana Anda ingin berjalan-jalan di daerah Gunung Kumitir, Anda bisa menikmati pemandangan yang indah sekali. Hijau daunnya, ranum segar udaranya, cocok bisa untuk dijadikan Anda sebagai refreshing bagi seorang yang meditator. Meditasi cocok di sini. Bagaimana Anda meditasi Anda sempurna, di sini bagus untuk meditasi juga. Oke, kita sudah melewati lereng Gunung Kumitir yang di sebelah. Kita mau menuju ke Jember. Selamat menikmati sedikit kisah perjalanan, sedikit daripada kisah Gunung Kumitir ini, sehingga bermanfaat. Jadikan ini adalah sebagai budaya, kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karena kita ketahui bangsa Indonesia ini tidak sedikit, artinya banyak budaya, banyak tempat-tempat wisata yang perlu Anda menikmati di sana. Oke, saudara, selamat menikmati sajian Gunung Kumitir ini sambil kami meneruskan perjalanan kami. Nah, ini kita sudah tikungan yang terakhir. Oke, demikian tadi. Ini kita sudah persis mau ke Jember. Sudah selamat datang Jember ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.